Upin UI. Beliau saya ini kemana-mana jadi makmum karena beliau imamnya. Pembinaan masyarakat pertama dari mulai yang ketua ibadah sampai yang haram jadah, dari yang konglomerat sampai yang melarat. Nah, kenapa konglomerat dan melarat? Nah, kita harus pandai bersyukur, apalagi kami sebagai kepolisian. Biasanya kan polisi identiknya di jalan, identiknya nangkap orang, anak nangis dilaporin ke polisi. Nah, kami di sini langsung terjun ke tempat pembuangan sampah sementara, walaupun bau, ya biar merasakan bagaimana kehidupan yang sebenarnya. Maka benar kata Allah, la in sakartum la ajajannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa orang yang bersyukur kata Allah terhadap nikmatku, maka aku akan menambah nikmat. Wa la in kafartum, tapi siapa yang ingkar terhadap nikmatku, inna adzabi lasyadid. Jadi ini tafakur diri saya sendiri, karena di hari Jumat itu ketika khotib naik mimbar, ya masa muslimin ittaqullaha akhwati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kita tingkatkan ketakwaan dan jangan mati dalam keadaan muslim. Jadi ketika kita merasa tinggi, kita sujud ada di dalam surah. Kalau kita merasa besar, kita Allahu Akbar yang besarnya Allah. Ketika merasa besar di atas, ketika sujud sama rentaknya dengan telapak kaki. Makanya sekarang kita boleh berdiri di atas tanah, mobil di atas tanah, tapi suatu saat kita akan kembali kepada tanah. Ya, tentang gede bumi setelah terhelm. Bisa macam buat lain. Jadi intinya ini adalah motivasi buat kami dan teman-teman kami lebih bermasyarakat. Oh, ternyata polisi itu bukan hanya sebagai tilang lintas, ternyata dari Minmas. Kata orang bertanya, Pak, apa itu Minmas itu? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi Minmas itu adalah pembinaan masyarakat. Jadi lapangan Minmas itu ini kan ada padi dan kapal. Nah, ini ada halaman silaturahmi. Ini ada di sini ada cahaya. Cahaya itu tak minat dulu mati ila nur, dari zaman kegelapan kembali ke zaman cahaya. Harus bisa merangkul, jangan memukul. Harus bisa mengajak, jangan mengejek. Karena kenapa? Punya pangkat, punya jabatan, tidak ada yang sombongkan. Karena pangkat paling pentingnya adalah pensiun, dan pangkat paling terakhir adalah al-marfu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kok ayah polisi kena Jadi di dunia ini bukanlah siapa yang terbaik, tetapi siapa yang mau berbuat baik dan tidak berbuat baik. Kebaikan hanya milik Allah. Maka bapak-bapak dalam membersihkan sampah ini sebagai ladang ibadah. Kita wajib ikhtiar, tapi tidak wajib kasihan. Kita sudah ikhtiar, ada mungkin karena ada yang belum ada hasil, siapa tahu pas dibuka ternyata ada uang. Mungkin pasti ada pernah orang yang menemukan di sini kan. Ada menemukan ada Pak. Orang mau begitu. Aku di mana? Ini kan di tempat sampah. Ini kan kita dari mana tuh? Ini siapa? Mungkin disampaikan, sudah kita sampaikan. Mungkin lagi disimpan dulu beberapa bulan. Kalau harus laporan kan. Tapi kan mana suratnya? Jangan ngaku-ngaku, pasti ngaku semuanya. Oh, saya kehilangan emas. Ya, yang menghian emas, yang menghian mbak. Jadi pastilah di sini pun ada suka dukanya. Pasti dukanya ya ketika kita sudah, kalau yang apa yang sudah digaji sudah mendapatkan kartu apa yang bisa dijual yang banyak, nah itu dukanya ya orang lain pakai dasi ya, pakai apa yang bersih-bersih, kita di tempat yang bau dan kotor, kata orang menjorok ya, tapi menurut kita terasa jijik kan, tetapi dia dapat untung. Kita ini akan ibadah karena tidak semua orang yang mau peduli terhadap yang sampah
Tapi yang paling bahaya itu bukan sampah ini, tapi sampah masyarakat. Iya, macam bahaya makan di Iya, jalan. yang mabuk-mabukan, yang judi, yang minuman keras gitu kan. Itu bahayanya adalah yang sampah masyarakat. Kalau ini kan sampah itu kan kalau kita tidak pulang, ada manfaat. Jadi akang-akang geng kayak budak atas aku polisi itu untuk lalu lintas reskrim bisa yang basic kuat agama bisa kita bukan terus santri gitu ya untuk masih mau apa gitu oh jauh-jauh hari di sekolah sana merepan merepan tua yang didorong mulai minat jadi kedaya penerus kepada polisi sampai tentara ya Sekolah gamping biasanya mau pesan mudah-mudahan Kan di ya nego Allah kan terang teh wabihi ngambil nasta'in. ya kalau ini saya Kan proses. di ayeuna justru dilatih So, oleh ada si filosofi itu di pohon kelapa ketika di atas dijatuhkan ke bawah itu kelapa kalau menjerit manusia pasti menjerit ya Allah sakit sudah di bawah sudah remuk berapa puluh meter yang paling hidup udah jatuh belum seperti itu di butik dulu dikupas dulu apa cangkang udah cangkang terus di butik diparut udah parut diperes mungkin itu udah beres belum tentu ternyata yang diambil itu santan udah diperes apa dipanaskan dimasukin ke air. Akhirnya ada yang menjadi lontong kari ada yang udah jadi kupas ada yang jadi rendang itu penyedap rasa apakah itu proses jadi tidak ujuk-ujuk langsung dimakan ternyata bukan proses yang berat itulah kehidupan seperti Bapak juga karena Allah yang mengatur mudah-mudahan dengan rezeki yang berkah ini tidak dengan kita dengan anak-anak kita karena janji Allah wa may yattaqillaha yaj'al lahu min nasib siapa orang yang bertakwa takwanya yakin aku yakin anu yakin dan seyakinnya adanya Allah ketika seperti itu Allah akan memberikan jalan keluar bagaimana wa yarzuqhu selain rezeki yang tidak disangka-sangka jadi rezeki hanya milik Allah serahkan kepada Allah orang yang kaya itu adalah orang yang orang lain bisa menikmati bukan dengan kaya hartanya memang bolehlah kaya harta tapi kalau sudah bakhil kikir seperti korun tidak boleh dibawa mati harta ketika akan dibawa mati yaitu adalah yang dimakan masuk kepada perut yang jadi daging tidak itu yang kedua yang jadi amal syariatnya harta kita dikasihkan tapi hakikatnya itu dipaketkan nanti di hadapan Allah seperti pulsa kan tidak kelihatan tapi ada manfaat beli pulsa mana pulsa kan nggak kelihatan nah itulah pahala makanya kalau baca jangan ambil sama niatkan ibadah innamal a'malu binniyat segala sesuatu pada niat ini juga bilang kami sebagai Polri terhadap masyarakat dan kami pun orang Dimas ketika bergaul dengan tukang ojek ya kita merasakan sebagai tukang ojek bergaul dengan pemungut sampah pembersihan begitu juga harus merasakan bagaimana kita berdiri sama tinggi duduk sama rendah ringan sama dijinjing dan berat sama disitu jadi itulah filosofi yang sebenarnya mudah-mudahan Bapak juga semangat terus tetap sehat dan utamanya menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah anak-anaknya akan menjadi soleh luar biasa seorang kebersihan anaknya ada di pesantren itu luar biasa yang itu yang akan nanti di yaumil akhir yang mendoakan kita ketika sudah tiada karena kata Rasul ada 3 nanti sampai dalam kubur yang pertama doa keluarga yang kedua ilmu yang bermanfaat ketiga adalah doa anak yang soleh itu yang akan dan kita Rabbi habli minas sholihin Allah jadikan anakku anak itu tapi nanti ketika anak di pesantren tenang pagi sudah ke masjid duhur ke masjid asar ke masjid juga di masjid sambil berdoa Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhu kama
Tuhan Yesus, ya Allah, ampunilah diriku dan dosa kedua orang tua. Sayangilah mereka sebagaimana mereka mengasihi sewaktu kecil. Ya begitu Pak, Ya. sukses selalu, sehat, jaga kesehatan, salam kepada keluarga.